Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di channel Techno Infinity. Nah, tentunya di segmen tutorial tentang pencatatan keuangan dengan menggunakan Excel. Di video kelima kali ini, kita akan ngebahas tentang worksheet atau kertas kerja. Worksheet atau kertas kerja sendiri merupakan suatu daftar pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun yang ada dalam buku besar yang nantinya digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya, aku akan ngebahas seperti biasa menggunakan Excel. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari kita. Oke, langsung aja ke worksheet yang ada di file Excel-nya. Nah, di sini sudah tersedia template sebagai berikut untuk mengerjakan worksheet-nya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu template dari worksheet ini. Yang pertama yaitu ada nomor akun, yang kedua ada account-nya, yang ketiga ada trial balance. Di sini sudah tersedia dalam debit dan kreditnya. Nah, trial balance di sini fungsinya untuk memindahkan akun-akun atau saldo-saldo yang sudah dihitung di buku besar. Nah, untuk adjustment itu digunakan untuk memindahkan akun-akun dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu trial balance after adjustment digunakan untuk menghitung jumlah dari trial balance dan adjustment. Selanjutnya yaitu profit or loss. Di sini digunakan untuk menghitung apakah perusahaan ini mendapatkan laba atau rugi, atau bisa berperan sebagai laporan laba rugi. Selanjutnya balance itu digunakan untuk mengisi neraca, atau bisa diperlakukan seperti neraca. Oke, kita langsung aja untuk mengisi bagian trial balance. Nah, untuk pengisiannya sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan sama dengan, lalu kita cari saldonya di buku besar. Nah, untuk yang pertama yaitu saldo dari Mandiri sebesar 88.945.000. Lalu kita enter. Selanjutnya yaitu peralatan. Total saldonya yaitu 12 juta. Nah, untuk pengisiannya kita harus memperhatikan saldo normal yang ada di buku besar. Kita perhatikan debit dan kreditnya. Selanjutnya yaitu utang usaha. Saldo normalnya berada di kredit sebesar 7 juta. Selanjutnya modal pemilik. Saldo normalnya berada di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya pendapatan, saldo normalnya berada di kredit dengan besar 81 juta. Selanjutnya yaitu gaji dan upah dengan saldo normal di debit sebesar 16 juta. Selanjutnya biaya listrik dan internet. Saldo normalnya berada di debit sebesar 1.055.000. Dan yang terakhir yaitu biaya sewa usaha dengan saldo normal di debit sebesar 20 juta. Nah, untuk mengetahui apakah trial balance ini sudah benar atau belum,
kita bisa menjumlahkannya. Apabila debit dan kreditnya sudah sama, berarti pengisian dalam buku besarnya sudah benar. Caranya yaitu sama dengan tulis sum, lalu kurung buka, kita blok dari atas, lalu kurung tutup, lalu di enter. Nah, untuk yang di sampingnya kita tinggal lakukan hal ini. Nah, di sini sudah tertera debit dan kreditnya sama atau sudah balance. Nah, untuk bagian adjustment ini atau penyesuaian, karena pada soal ini tidak ada jurnal penyesuaian, berarti kita abaikan saja atau kita biarkan kosong. Nah, selanjutnya kita akan mengisi pada bagian trial balance after adjustment. Nah, untuk memudahkannya, cara pengisiannya tinggal sama dengan, lalu kita klik bagian trial balance, lalu kita tarik ke bawah. Begitu pula pada bagian kreditnya. Nah, kita lakukan hal yang sama. Nah, untuk pengisian profit and loss, di sini akun-akun yang diisikan di bagian profit and loss ini adalah akun-akun pendapatan dan beban. Nah, kita akan memindahkan dulu yang pendapatannya sebesar 81 juta. Lalu beban-bebannya nah, lalu kita jumlahkan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara debit dan kredit. Untuk mengetahui apakah perusahaan ini mengalami profit atau kerugian, kita bisa melihat dari kedua angka yang ada di sini. Apabila debitnya lebih besar, maka perusahaan ini mengalami kerugian, dan apabila kreditnya lebih besar, berarti perusahaan ini mengalami keuntungan. Nah, di kolom selanjutnya kita akan menulis selisih dari debit dan kreditnya. Nah, pada prinsipnya, pada worksheet ini, pada bagian kolom terakhir harus balance. Nah, kita akan menghitung lagi di sini. Nah, sudah terlihat bahwa perusahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar 43.945.000. Nah, sekarang kita beralih ke kolom yang terakhir, yaitu balance. Pada kolom balance ini berisi akun-akun seperti kas, mandiri, utang, dan modal. Nah, sekarang kita akan memindahkan akun-akun tersebut. Dan juga peralatan. Lalu kita akan jumlahkan seperti yang sebelumnya. Nah, di sini pasti akan terjadi perbedaan jumlah antara debit dan kreditnya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk mengecek apakah sudah benar atau belum, kita akan memindahkan selisih angka yang ada di bagian profit or loss ini ke bagian balance
di bagian kredit. Apabila selisih yang ada di sini berada di debit, maka kita akan memindahkannya di bagian kredit, dan apabila selisihnya berada di kredit, kita akan memindahkannya di bagian debit. Nah, untuk mengeceknya apakah angkanya sudah benar, kita harus menjumlahkan angka yang ada di sini. Nah, apabila angkanya sudah sama, berarti perhitungannya sudah benar. Sekian pembahasan tentang worksheet. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.